Definisi pajak. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat daerah. Menurut Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ada 4 fungsi pajak. Yang pertama, anggaran atau budgeting. Hal ini berkaitan dengan tugas utama negara melakukan pembangunan seperti menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran tersebut, sehingga fungsi pajak sebagai anggaran atau budgetary. Yang kedua, mengatur. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Contohnya seperti pajak dengan tarif tinggi yang dikenakan untuk minuman keras. Hal ini berfungsi untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Contoh lainnya misal tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% yang bertujuan untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasar dunia atau internasional. Yang ketiga, stabilitas. Pajak juga memiliki fungsi stabilitas di mana ia memiliki peranan penting dalam menentukan kestabilan ekonomi suatu negara. Misalnya, pajak dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi inflasi atau deflasi. Caranya, pemerintah dapat membuat atau mengeluarkan kebijakan perpajakan yang sesuai untuk mengatasi permasalahan yang ada. Yang keempat, redistribusi pendapatan. Fungsi redistribusi pendapatan yakni membuat pendapatan masyarakat merata. Pemerintah dapat memanfaatkan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan begitu, banyak yang terserap tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat merata. Azas pemungutan pajak. Azas equality atau azas keseimbangan dengan kemampuan atau azas keadilan. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Azas certainty atau azas kepastian hukum. Semua pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi hukum. Azas convenience of payment. Azas pemungutan pajak yang tepat waktu atau azas kesenangan. Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak, saat yang paling baik, misalnya di saat wajib pajak baru menerima penghasilan atau diwajibkan pajak menerima hadiah. Azas efisien atau azas ekonomi. Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. Azas keadilan mengatakan bahwa pajak itu harus adil dan merata. Pajak dikenakan pada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari negara. Manfaat uang pajak. Di sini dapat kita lihat bahwa manfaat uang pajak yaitu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, di mana pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah, belanja pegawai, serta belanja barang pemeliharaan. Pajak merupakan salah satu alat pemerataan, di mana pajak dipindahkan dari sektor swasta ke sektor pemerintah untuk membangun sarana-prasarana yang dapat dinikmati semua rakyat. Serta, pajak merupakan salah satu alat mendorong investasi uang, di mana pajak dapat dipakai pemerintah untuk melakukan pembangunan negara. Nah, di sini manfaat lain uang pajak apa saja sih? Di sini dapat kita lihat bahwa pajak yaitu membiayai semua pengeluaran negara seperti pembangunan nasional, pembiayaan penegakan hukum, keamanan negara, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik,
subsidi biaya operasional negara, dan lainnya. Dan mengatur laju inflasi, mengatur laju pertumbuhan ekonomi negara sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, serta memberikan perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian di Indonesia. Kewajiban membayar pajak berada di tangan rakyat itu sendiri, sesuai dengan sistem self-assessment yang dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia. Sesuai dengan fungsinya, Direktur Jenderal Pajak atau DJP berkewajiban melakukan penyuluhan, pembinaan, pelayanan, serta pengawasan kepada Azas pengenaan pajak. Apa saja azas pengenaan pajak? Yang pertama, azas domisili adalah pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal atau domisili wajib pajak, dan negara berhak untuk memungut pajak bagi WP yang bertempat tinggal di Indonesia. Kedua, azas kebangsaan adalah pengenaan pajak yang berhubungan dengan kebangsaan atau status kewarganegaraan. Suatu negara akan memungut pajak kepada setiap orang yang mempunyai kebangsaan atas negara yang bersangkutan, sekalipun orang tersebut tidak bertempat tinggal di negara yang bersangkutan. Azas yang ketiga, azas sumber, adalah cara pemungutan pajak yang bergantungan pada sumber di mana objek pajak diperoleh tanpa memiliki WP bertempat tinggal.